Saudaraku, setiap manusia ingin beruntung. Ada yang mengejarnya dengan harta, ada yang mengejarnya dengan jabatan, ada yang mengejarnya dengan popularitas. Namun Allah ternyata memiliki definisi keberuntungan yang berbeda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri, mengingat nama Tuhannya, lalu dia salat. Al-Quran Surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Mengapa Allah tidak mengatakan sungguh beruntung orang yang kaya atau sungguh beruntung orang yang terkenal? Lalu siapa sebenarnya orang yang paling beruntung menurut Allah? Mari kita renungkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang menunjukkan jalan keberuntungan yang sesungguhnya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, di dunia ini ada orang yang tampak sukses tetapi hatinya gelisah. Ada yang kaya tetapi tidak bahagia. Ada yang terkenal tetapi kesepian. Karena ternyata keberuntungan yang sejati bukanlah apa yang ada di tangan, tetapi apa yang ada di hati. Dan Allah menjelaskan rahasia keberuntungan itu dalam dua ayat yang sangat singkat tetapi sangat dalam. Apa makna sangat beruntung? Allah berfirman, Qad aflaha, sungguh telah beruntung. Kata aflaha dalam bahasa Arab berarti memperoleh keberhasilan, memperoleh kemenangan, memperoleh keselamatan, dan memperoleh kebahagiaan yang sempurna. Artinya, orang yang disebut Allah dalam ayat ini adalah orang yang benar-benar berhasil. Bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Orang yang menyucikan diri. Allah berfirman, Man tazakka, orang yang menyucikan diri. Apa yang dimaksud menyucikan diri? Para ulama menjelaskan. Pertama, menyucikan diri dari kekafiran, yaitu mentauhidkan atau mengesahkan Allah. Kedua, menyucikan diri dari syirik. Ketiga, menyucikan diri dari dosa dan maksiat. Keempat, menyucikan hati dari
sombong, ria, dengki, ujub, cinta dunia berlebihan. Karena musuh terbesar manusia bukan hanya setan, tetapi juga kotoran yang ada di dalam hati. Mengapa hati harus disucikan? Karena hati adalah pusat kehidupan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati." Hadis riwayat Bukhari nomor 52 dan Muslim nomor 1599. Maka orang yang sibuk membersihkan rumah tetapi lupa membersihkan hati, sesungguhnya sedang kehilangan sesuatu yang paling penting. Mengingat nama Tuhannya. Allah melanjutkan, wa dzakara isma rabbih, dan mengingat nama Tuhannya. Mengapa setelah hati dibersihkan Allah menyebut zikir? Karena hati yang bersih akan lebih mudah mengingat Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Al-Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Banyak orang mencari ketenangan kemana-mana, padahal Allah sudah memberitahukan alamat ketenangan, yaitu zikir kepadanya. Mengapa setelah zikir lalu salat? Allah berfirman, fasalla, lalu dia salat. Ini sangat menarik. Allah tidak mengatakan, lalu dia kaya, lalu dia sukses, lalu dia terkenal. Tetapi Allah mengatakan, lalu dia salat. Karena puncak hubungan seorang hamba dengan Allah adalah salat. Salat adalah bukti bahwa zikir benar-benar hidup di dalam hati. Saudaraku, orang yang beruntung yaitu terhindar dari siksa akhirat adalah orang yang bersih, beriman kepada Allah dan tidak menyekutukannya, serta percaya kepada yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila terlintas dalam hatinya dan ia ingat sifat-sifat Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, maka ketika itu pula ia tunduk kepada kekuasaannya, lalu sujud melakukan salat.
hubungan tauhid, zikir, dan salat. Perhatikan urutannya. Pertama, membersihkan hati. Kedua, mengingat Allah. Ketiga, mendirikan salat. Inilah jalan keberuntungan menurut Allah. Bukan harta, jabatan, popularitas, atau kekuasaan. Mengapa banyak orang belum merasakan manisnya salat? Karena seringkali hati belum dibersihkan. Masih dipenuhi iri, dendam, cinta dunia, ria atau hanya ingin dilihat oleh orang, kesombongan, kemaksiatan, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan Allah, ibarat air yang jernih. Ia tidak akan terlihat jika wadahnya kotor. Demikian pula salat. Keindahannya tidak akan terasa jika hati belum dibersihkan. Cara menyucikan diri. Pertama, memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan Astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim, saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Allahumma ghfirli zunubi, ya Allah ampunilah bagiku dosa-dosaku, dan sebagainya. Kalimat yang mengandung permohonan ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wastaghfirullah. Mohonlah ampun kepada Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 199. Kedua, memperbanyak taubat. Ketiga, memperbanyak zikir atau mengingat dan menyebut Allah. Keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat. Hadis surat Muslim nomor 804. Kelima, memperbaiki salat. Siapa orang yang paling beruntung? Bukan yang paling kaya, bukan yang paling terkenal, bukan yang paling banyak pengikutnya, tetapi orang yang hatinya bersih, lisannya berzikir, ingat dan menyebut nama-nama Allah, kebesarannya, dan seterusnya, dan solatnya dekat dengan Allah.
Jika nasihat ini bermanfaat bagi hati Anda, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus bersama dalam renungan iman berikutnya. Kesimpulan. Al-Quran Surat Al-A'la ayat 14 dan 15 mengajarkan bahwa keberuntungan sejati diperoleh melalui 3 hal. 1. Membersihkan hati. 2. Memperbanyak mengingat Allah. 3. Memperbaiki salat. Jika ketiga hal ini ada, maka seseorang telah berjalan menuju keberuntungan yang hakiki, yang sebenar-benarnya beruntung. Saudaraku, barangkali selama ini kita terlalu sibuk membersihkan penampilan, tetapi lupa membersihkan hati. Barangkali kita terlalu sibuk mencari dunia, tetapi lupa mencari ketenangan. Padahal Allah telah menunjukkan jalan keberuntungan itu. Bersihkan hatimu. Ingatlah Allah. Lalu berdirilah dalam solatmu. Dan mungkin ketika dunia tidak lagi mampu membuatmu bahagia, engkau akan menemukan bahwa kebahagiaan itu selama ini berada di dalam sujudmu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar beruntung. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.